Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang berkenan memberi lagi kita kesempatan untuk menikmati persekutuan di dalam firman dan doa melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, sukacita, dan diberkati Tuhan. Sebelum membaca firman, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga hari ini. Dan dalam kehidupan beriman kami sangat rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menempati hati, pikiran, dan kehidupan kami, supaya ketika firman diberitakan, kami mengerti, memahami, dan menjadikan firman itu suluh dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, bacaan firman Tuhan di hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 dan 26. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 dan 26 katakan, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya." Saudaraku, tema ibadah hari ini, bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pemberita Injil atau menjadi pelayan Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah. Suka atau tidak suka, harus berani menghadapi tantangan, baik yang berasal dari diri sendiri atau dari orang lain, baik yang datang dari dalam persekutuan orang percaya, tapi juga yang datang dari luar persekutuan orang percaya. Setiap orang percaya harus memiliki prinsip dan pedoman hidup, yaitu sebesar apapun tantangan yang dihadapi, kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong dan menopang umat-Nya untuk menjadi saksinya dalam pemberitaan Injil dan menjadi berkat bagi sesama. Meyakini sungguh bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga, menyertai, dan memberkati umat-Nya dalam segala keadaan. Seperti kata firman dalam Yohanes 11 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia akan menyertai kamu selama-lamanya." Dialah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam konsep Allah Tritunggal. Roh Kuduslah yang menolong, memimpin, membimbing, dan menghibur, serta menguatkan umat-Nya dalam menjalani hari-hari hidupnya di dunia ini. Firman Tuhan hari ini menyaksikan kepada kita akan kekuatan Roh Kudus yang membimbing Petrus dan Yohanes untuk mengingat berita yang pernah disampaikan Daud dalam Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Bahwa para raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bentuk perlawanan terhadap Tuhan Allah adalah memperlakukan hamba-hamba Tuhan dengan semena-mena, menghambat pemberitaan Injil, dan mengancam para utusan Tuhan.
Namun semua itu hanyalah sia-sia, sebab ada kuasa Roh Kudus yang selalu turut bekerja dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, yakni menolong, memimpin, menyertai, dan membimbing. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita baru saja memulai perjalanan hidup pribadi dan keluarga kita di tahun 2022 ini. Maka firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan percayakanlah hidup kita dalam bimbingan Roh Kudus di perjalanan panjang tahun ini. Demikian juga dalam perjalanan panjang periode pelayanan ini, Tuhan meminta kesungguhan dan ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan. Mungkin saja akan ada tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi, tapi jangan takut dan khawatir. Bawalah semuanya itu di dalam doa, dan percayalah ada Tuhan dalam Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, membimbing, dan memberkati kita kini dan untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yang telah berkenan memberkati kami dengan firman kebenaran-Mu. Kami telah membaca dan merenungkan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami mengerti dan memahami, sehingga dalam menjalani hari-hari kehidupan kami kini dan ke depan, kami tak akan takut dan gentar untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan, dan bahkan persoalan hidup. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu membimbing kami, yang selalu menuntun kami, dan menjadi penolong, penghibur, dan yang menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sebab itu kami mau berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ada dalam pimpinan Tuhan saja. Demikian Engkau memberkati pribadi kami dan juga keluarga kami. Semua kami umat-Mu yang mengikuti pelayanan firman ini. Dalam segala keadaan hidup kami mau taruh itu dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memberkati setiap sukacita dan kegembiraan hidup kami oleh karena berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, kebahagiaan dan lain sebagainya. Tetapi juga Engkau menolong kami, memberi kami kekuatan di saat lemah, memberikan kami kesembuhan di saat sakit, memberikan kami pengharapan ketika kami hampir putus asa. Hidup kami selalu terarah kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Pemberian diri kami dalam peribadatan ini diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike yang selalu setia untuk pelayanan ini dibuka-bukakan berkat oleh Tuhan secara pribadi dan keluarga. Demikian untuk pelayanan jemaat Gemim Bukit Moria Rike di sepanjang tahun ini, bahkan di periode pelayanan ini. Tuhan turut bekerja, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kesukacitaan. Iman jemaat semakin dibangun dan pelayan-pelayan Tuhan semakin memberi diri melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian kini dan untuk seterusnya. Shalom, damai di hati. Terima kasih.